Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia melalui sambungan Zoom. Mas Hermawan, kita lanjutkan terhadap penerapan PSBB transisi Jakarta yang kontradiktif dengan pembukaan pusat hiburan dan juga tempat-tempat rekreasi, sektor wisata di DKI Jakarta. Kemudian juga ada wacana isolasi mandiri di rumah akan dihapus tanpa kita belum tahu juga, publik belum tahu akan ditaruh di mana, apakah di fasilitas kesehatan atau di rumah khusus semacam pusat karantina atau seperti wisma atlet tambahan begitu. Terhadap dua kebijakan itu saja, terhadap kebijakan PSBB transisi yang tidak jelas, kemudian juga terhadap wacana isolasi mandiri di rumah yang akan dihapus ini, anggota DPRD DKI mengatakan bahwa Gubernur DKI saat ini sedang disorientasi. Menurut Anda, Mas Hermawan? Iya, memang kalau kita melihat dari konsistensi dan juga sinkronisasi kebijakan yang diambil pemerintah DKI ini banyak pertanyaan yang pada akhirnya beberapa kebijakan kami simpulkan tidak konsisten. Tapi kalau dikatakan desorientasi, saya pikir tidak juga. Ada beberapa kebijakan Pemda DKI yang kita juga harus apresiasi. Pertama, DKI itu bagus dalam komunikasi publik ya, data dashboardnya, akuntabilitas datanya ini cukup baik sehingga buat kita, kami para peneliti, para praktisi kesehatan masyarakat dan analis itu cukup bagus dalam memberikan arahan dan masukan juga. Tetapi yang menjadi kontraproduktif juga beberapa kebijakannya malah tidak sejalan dalam penanganan COVID. Nah itu yang seperti yang saya sampaikan, mulai dari ganjil genap, pembukaan bioskop, dan juga adanya beberapa juga kebijakan yang sifatnya teknis di lapangan. Tetapi terkait dengan khusus evaluasi tentang isolasi mandiri, pada catatan tertentu kami setuju dilakukan evaluasi karena isolasi mandiri ini kan sebenarnya 60% ada di rumah. Perkembangan COVID terakhir ini Mbak Nastiti itu cukup signifikan. Kami mendapatkan banyak laporan yang justru tidak tercatat oleh teman-teman secara resmi di dashboard data di pemerintah, baik di nasional maupun di DKI. Bahkan di instansi-instansi pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan hampir semua di sektor kehidupan, tiap hari itu puluhan, ratusan yang kalau kita kumulatif mungkin ribuan kasus itu terjadi. COVID positif tiap harinya. Tapi kan ini undetected, semua tidak mampu kita deteksi karena keterbatasan alat atau detection instrumen kita yang masih rendah kapasitasnya. Nah, oleh karena itu evaluasi terhadap isolasi mandiri ini harus dilakukan karena disinyalir juga isolasi mandiri yang dilakukan di rumah dan tidak terawasi ini yang menambah luas mulai dari keluarga, lingkungan dan juga sejawat orang-orang yang terkena inilah yang menyebabkan makin masifnya kasus. Jadi ada silent transmission yang terjadi because silent movement. Nah itu yang terjadi. Maka dan menjadi itu juga sangat tidak hanya, maaf saya potong, dan itu tidak hanya klaster-klaster keluarga yang baru bermunculan ini tidak hanya terjadi di DKI Jakarta dan juga di Bogor. Tapi bedanya Bogor sekarang setidaknya sudah ada jam malam yang diberlakukan kemarin bersama dengan DKI. Jakarta sepertinya jauh dari itu karena justru bioskop sudah dibuka, akan dibuka, tempat-tempat rekreasi juga, tempat hiburan juga akan dibuka begitu. Tapi khusus untuk DKI Jakarta ini sekali lagi Mas Hermawan, Pak Anies juga pernah mengatakan bahwa masyarakat tidak mengetahui dengan persis protokol apa yang harus dijalankan ketika ada anggota keluarga mereka yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Terlepas dari seperti apa bentuk rumah itu, apakah ada kamar sendiri, apakah ada berapa lantai atau basement atau apapun yang ada di rumah itu. Sebenarnya harus dilakukan seseorang yang melakukan isolasi mandiri di rumah itu apa? Iya, pertama dia pemisahan ya. Dia harus betul-betul dipisahkan dari anggota keluarga yang lain yang tidak terkonfirmasi positif. Bahkan sekalipun dia positif harus dipisahkan. Jadi misalnya kayak tadi tuh, kalau misalnya seorang suami, maka dia sementara harus terpisah dari istri dan anaknya. Boleh jadi lantai yang berbeda. Tapi kalau dalam rumah yang satu lantai, udah gitu mungkin luasannya tidak lebih dari 4 kali 10 meter persegi dalam satu ruangan dan seterusnya. Nah itu sangat beresiko sekali. Maka itu pilihan ketika isolasi mandiri harus difasilitasi dan dipantau pemerintah menjadi menarik dalam kasus DKI. Hanya saja seharusnya pemerintah DKI itu mengoptimalkan tenaga-tenaga kesehatan masyarakat, tenaga surveillance, tenaga promkes untuk melakukan pendampingan. Ini yang kami sebut community-based fighting initiative, yang ada tenaga kesehatan masyarakat yang turut memantau, membina, dan mengawasi ketika seluruh masyarakat yang diisolasi mandiri, yang memang usianya muda, produktif, gejalanya tidak terasa, bahkan kalaupun ada yang ringan itu tetap bisa saja diisolasi mandiri di rumah, tetapi spesifik kasus harus dilihat.
apakah memang rumahnya itu layak atau tidak, apakah dia punya kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya atau tidak, apakah dia bisa melindungi keluarganya dari resiko penularan atau tidak. Nah, hal-hal ini semua harus diasesmen. Siapa yang mengasesmennya adalah tenaga kesehatan masyarakat yang memang ditugaskan oleh pemerintah DKI. Dan memang ini yang lemah. Dari awal kami menghimbau agar pemerintah DKI itu menerapkan community-based fighting initiative yang kita terjemahkan perang akar rumput menghadapi COVID-19. Contohnya ya seperti ini, ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat. Isolasi mandiri di rumah dan lingkungan sekitar itu bisa dilakukan asal ada pengawasan. Tetapi ketika pemerintah mengevaluasi, tandanya pemerintah tidak mampu melakukan pengawasan, maka pengawasannya dialihkan kepada vaskes yang disiapkan oleh pemerintah atau rumah isolasi yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, ini pilihan, tetapi pemerintah ketika menyediakan ini costly sekali. Akan sangat mahal ketika pemerintah menyediakan fasilitas khusus. Karena tidak hanya menyangkut fisik bangunan, tetapi juga prosedur, kelengkapan, APD termasuk SDM, nakes untuk pengawasan di instalasi yang difasilitasi pemerintah. Di rumah sebenarnya kalau kasusnya makin masif, di Jakarta bisa saja tembus 500.000 kasus, dan itu kan sangat mengerikan sebenarnya. Dan secara statistik itu sangat memungkinkan. Tetapi di Jakarta saja kalau terjadi 500.000 kasus positif, rasa-rasanya health system capacity tidak siap, maka community base itu yang menjadi pilihan. Isolasi mandiri diwacanakan sekarang mau ditarik dari rumah, tapi mungkin difasilitasi pemerintah. Tapi ke depan justru penguatan isolasi mandiri di tengah masyarakat itu penting. Hanya saja butuh pelibatan tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan di lingkungan masyarakat. Kalau Anda lihat di DKI Jakarta ini setiap kelurahan ada puskesmas, bukan? Ada, dan wajib ada. Setiap kelurahan ada tenaga kesehatan masyarakat, dan setiap puskesmas kelurahan punya jejaring tenaga surveillance, tenaga promkes, analis kesehatan lingkungan banyak. Cuman belum dioptimalkan oleh pemerintah DKI. Ini catatan kami juga. Nah, ini bentuk pengoptimalannya juga bisa kerjasama dengan kampus, organisasi profesi. Tenaga itu jelas tersedia, dicukupkan sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana pooling resources dilakukan oleh pemerintah DKI, span of control, chain of command, bagaimana rentang kendali, bagaimana sistem komando, dan ini yang harus dilakukan segera dan tidak boleh menunda-nunda. Karena kasus di lapangan itu jauh lebih besar ketimbang yang terdata melalui dashboard data harian di DKI maupun pemerintah. Selama ini secara parsial di DKI Jakarta ataupun di daerah juga kan ketua RW-nya melakukan pengawasan sendiri. Harusnya hierarki kepemimpinan ini ada di siapa? Yang harus menunjuk bahwa harus melakukan 1, 2, 3. Kalau sekarang kita lihat di Kelurahan DKI Jakarta 267 kelurahan, ini sekarang semuanya sudah zona merah tersebar di 257 kelurahan. Ini kan hampir 90% hampir semuanya sudah menjadi zona merah kelurahan di DKI. Ya, udah merah semua. Siapa harus mengkoordinasikan? Ya, ada dua pendekatan. Pendekatan formalnya adalah kepala desa atau lurah ya kalau di DKI Jakarta. Jadi lurah beserta jejaringnya hingga RT RW. Dan Anda melihat sekarang belum bergerak? Ada komunikasi masih sifatnya epil, himbauan. Jadi fokusnya pada himbauan yang pada akhirnya terkait dengan kesadaran perilaku individu dan masyarakat yang diandalkan. Tapi yang kita sebut dengan community base sebenarnya, lurah ataukah kepala kampung atau ketua RT, ketua RW itu menjadi lokomotif sebenarnya untuk betul-betul melakukan sistem mini penanganan COVID, terutama mitigasi resiko dan penanganan mereka yang isolasi mandiri atau yang gejalanya ringan. Nah, itu sangat penting sekali. Dan ke depan sebenarnya akan terjadi banyak sekali orang yang terkonfirmasi positif, tapi underdetected, tidak mampu dideteksi. Fungsi inilah yang harus digerakkan bersama oleh aparatur kelurahan, termasuk RT RW dengan tenaga kesehatan yang memang memiliki jaket khusus atau pin khusus yang menjadi jejaring monitoring termasuk reporting oleh pemerintah DKI. Dan ini bisa direplikasi dan dicontoh oleh daerah lain di Indonesia. Di dalam Good Morning Jakarta juga waktu itu dialog kita Mas Hermawan dengan Pak Wagub, Bang Riza mengatakan bahwa Pemprov DKI akan melakukan pembatasan pergerakan berbasis zona perkelurahan yang merah di lockdown. Ini mungkin sudah sedikit terlambat, tapi dari dulu ini belum pernah dilakukan. Apakah Anda melihat bahwa sekarang saatnya untuk melockdown kelurahan-kelurahan yang zona merah, terutama ada 20 kelurahan dengan kasus aktif COVID-19 tertinggi saat ini, harus dilakukan segera mungkin?
Ya sulit juga ya, karena sebenarnya orang itu pasti akan memaksa diri keluar rumah itu karena ingin mencari makan, penghasilan, mata pencaharian. Sementara semua sektor kehidupan dibuka juga. Jangankan yang primary need, yang tertiary need seperti bioskop saja dibuka. Ya. Nah artinya kan tidak konsisten. Memang harus kita dorong kesadaran pada level komunitas masyarakat. Mungkin istilahnya bukan lockdown lah, karena pemerintah sendiri yang protes istilah itu. Tetapi bisa kita katakan optimum social restriction begitu ya, atau pembatasan sosial optimal berskala kelurahan, yaitu bisa saja. Tetapi kan pasti ada proses screening. Orang pasti keluar beraktivitas, bekerja, mencari makan, karena memang semua kehidupan dibuka, baik berkaitan dengan relaksasi ekonomi. Tetapi bagaimana agar komunitas itu betul-betul melakukan screening hanya yang perlu-perlu amat yang mobilitas. Nah, itu kan persoalan yang luar biasa juga. Dan jangan lupa di setiap kelurahan itu ada pusat-pusat perbelanjaan, ada kafe-kafe, ada pusat-pusat bisnis, kadang ada pabrik segala macam. Ini dipantau nggak? Apakah itu kewenangan pemerintah pada level kelurahan atau tidak? Nah ini kan semua adalah cara berpikir. Kita ambil contoh saja di satu kelurahan, misalnya Kelurahan Tambora misalnya, Jakarta Barat. Itu kan daerah pemukiman padat tetapi juga ada sektor bisnis di sana. Bahkan ada kawasan yang cukup padat sekali. Bagaimana dilakukan early warning systemnya di sana? Bagaimana pelibatan RT RW? Apakah cukup? Bagaimana multi stakeholders ya ini yang menjadi PR besar. Tetapi kalau ini sudah harmonis, sudah bekerja secara kompak di lapangan, nah itu sebenarnya bisa optimal juga di Anda optimis dalam penanganan. masukan-masukan Anda ini didengarkan oleh Pemprov dan kemudian akan diimplementasikan, mengingat kasus DKI Jakarta sendiri, Mas Hermawan, kasus rate harian positif rate-nya itu 13,5%, jauh di atas standar WHO yang 50%. Dan kalau dikalkulasi selama sepekan terakhir itu ada 9,7%. Anda masih optimis suara Anda akan didengar dan diimplementasikan? Suara kita tidak berhenti menyampaikan kebenaran, tetapi bahwa eksekusinya ini ada di pemerintah DKI, memang berjalan 6 bulan ini kami sayangkan belum optimal ya, karena tidak konsisten juga. Dulu pemerintah DKI sudah hampir betul-betul mampu mengendalikan kasus ini ketika PSBB periode kedua ya, saat itu masih bulan April Mei. Jadi nyaris saja sebenarnya DKI membuktikan diri menjadi lesson learned positif untuk daerah-daerah lain di Indonesia. Tetapi rupanya saat itu tidak bersabar, malah melakukan PSBB transisi yang kami juga tidak sepakat dengan PSBB transisi. Begitu dibuka relaksasi sampai sekarang PSBB masih terjadi, tapi tidak ada maknanya sama sekali terhadap pengendalian COVID. Mas Hermawan Saputra, jangan lelah untuk bersuara terus. Kita akan sama-sama terus bersuara. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat Mas. Mbak Siti. Ya. Siap, makasih. Berita Satu, sehat selalu dan salam juang selalu. Ya. Demikian tadi Hermawan Saputra, anggota Satgas COVID-19 di Dialog Good Morning Jakarta hari ini, dan informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda.